Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel The Montir bersama saya Wisnu. Kali ini kita akan ada sesi terkait dasar-dasar kelistrikan rumah guys. Ya, jadi ini kita hanya membahas hal-hal dasar ya guys, tidak secara detail karena ini sebenarnya sebagai pengantar untuk konten-konten yang Montir sedang bahas, yaitu terkait panel surya dan daya di rumah ya guys. Ya, jadi di sini kita akan membahas apa itu arus, apa itu tegangan, apa itu daya listrik, apa itu satu fasa, apa itu tiga fasa ya guys. Ya, karena itu yang menjadi dasar pemahaman kita untuk topik berikutnya guys. Jadi biar kita paham, jadi biar enak lah. Sedikit pengetahuan lah guys. Jadi kita akan bahas di sini. Oke, yang pertama tegangan guys. Jadi tegangan atau voltase atau volt ya udah Monty sebenarnya udah bahas di beberapa konten sebelumnya ya. Baik tentang alat-alat elektrik, tentang penyolderan ya. Jadi intinya voltase itu adalah perbedaan tegangan listrik guys antara dua titik ya atau dua jalur listrik lah guys. Ya. Yang memiliki perbedaan tegangan seberapa besar yang diukur dalam satuan volt atau lambangnya V. Kalau arus atau ampere lambangnya I adalah aliran listrik yang mengalir pada suatu jaringan ya. Jadi ampere itu adalah arus listrik ya guys. Kemudian yang berikut adalah daya atau watt. Jadi adalah energi listrik yang dihasilkan untuk membangkitkan daya. Ya, apa itu daya putar, daya dorong, apakah nanti untuk menghasilkan energi panas, kayak misalnya di kompor listrik, itu daya ya, dibutuhkan berapa dayanya, wattnya. Nah, biasanya kan di alat listrik itu ada tuh, butuhnya berapa watt nih? Itu sebenarnya daya guys ya, yang dibutuhkan alat itu untuk dapat hidup secara atau aktif secara optimal. Nah, kalau kita melihat formulanya, hubungan antara tegangan, arus, dan daya, daya adalah tegangan dikalikan arus. Watt sama dengan voltase atau volt dikalikan ampere. Ya, ini coba Montir analogikan ya, yang lebih mudah lah guys. Karena kan kalau kita bicara kelistrikan itu kita membacakan sesuatu yang abstrak ya guys, tidak ada bentuknya ya guys, susah gitu loh. Makanya Montir di sini coba untuk memberikan analogi yang mudah. Caranya gimana kita melihat yang disebut dengan pipa air. Nah, sebenarnya arus listrik di rumah itu mirip dengan pipa air atau aliran air yang di dalam pipa di dalam rumah. Nah, di sini Montir ada memberi analogi seperti tandon air ya guys. Jadi ini tangki air atau tandon air atau toren yang biasa kita sebut. Nah, itu ada pipanya untuk mengalirkan airnya ke sini guys. Jadi ini tandon, ini airnya di dalam. Ya kalau kita butuh air tinggal buka keran ya. Airnya mengalir. Nah, prinsipnya arus listrik, tegangan listrik seperti ini guys. Jadi, kalau kita analogikan tegangan listrik itu seperti perbedaan ketinggian atau antara toran air dan keran. Jadi tegangan itu adalah selisih atau ketinggian toran dengan keran airnya. Nah, ada ketinggian yang menyebabkan yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu tekanan karena berat air ya. Jadi semakin tinggi toran, tekanan hidrostatis di keran airnya semakin besar. Nah, itu kenapa naruh torannya di atas rumah aja, di lantai 2 biar tekanan air di bawahnya besar. Nah, itu. Itulah tekanan hidrostatis yang bisa dianalogikan sebagai tegangan voltase listrik. Nah, kalau arus atau ampere ini dianalogikan sebagai ukuran dari pipa, ya. Jadi semakin besar ukuran pipa air di dalam suatu rumah, air yang mengalir semakin besar. Nah, sama arus itu atau ampere itu yang mengatur seberapa banyak arus yang mengalir. 3 ampere, 2 ampere, 10 ampere. Itu menentukan itu tuh guys, apa dayanya kita yang bisa digunakan di rumah ya. Itu ukuran pipa. Sedangkan daya atau watt itu seperti debit atau jumlah air, volume air per detik yang bisa kita gunakan atau jumlah air. Nah, nanti di daya juga ada kWh misalnya, kilowatt hour. Ya berarti jumlah daya yang kita gunakan selama 1 jam. Nah, sama dengan debit, jumlah volume air yang kita dapat dalam berapa detik. Nah, jadi analogi seperti itu ya guys ya untuk memudahkan. Jadi semakin tinggi toran, semakin besar pipa, maka debitnya semakin besar. Sama di kelistrikan rumah, semakin tinggi tegangan, semakin besar arus, maka dayanya yang dihasilkan semakin besar. Paham ya guys? Jadi itu analogi yang mudah ya untuk dipahami. Oke,
Ada juga ya, ini sebagai tambahan aja, sebenarnya di daya rumah yang kita gunakan itu ada namanya daya semu, daya nyata, dan daya reaktif. Apa sih? Nah, kalau misalnya kita menggunakan KWH digital ya guys, itu ntar ada tuh daya semunya, kifarnya atau reaktifnya berapa, apa namanya, daya semunya berapa, daya nyatanya berapa. Tapi yang kita dapatkan sebenarnya daya nyata, jadi yang benar-benar digunakan di rumah. Ya, contohnya motor ya. Ini biasanya di segitiga daya ini selain ada rugi-rugi ya guys, di segitiga daya ini itu biasanya untuk alat-alat motor yang memiliki apa namanya, dinamo gitu ya guys. Karena di situ pada saat dikasih tegangan ada namanya daya reaktif. Ya, daya reaktif itu yang memberikan perlawanan sehingga daya yang digunakan sebenarnya itu lebih kecil. Jadi daya semunya misalnya 4400, daya nyatanya lebih kecil guys. Ya, seperti itu guys ya. Ini jadi 3 hal yang menurut montir penting ya di dalam rumah ya, apalagi untuk mengetahui penggunaan alat-alat di rumah tangga ya, terkait daya berapa watt. Jadi ini adalah prinsip dasarnya. Berikutnya guys, ada juga yang disebut fasa listrik ya guys. Ya, fasa itu apa? Yaitu adalah jaringan listrik yang dari PLN guys. Ya, biasanya 220 volt ya. Wah, rumah saya 220 volt. Ya, itu berarti satu fasa guys. Karena selain itu ada jalur juga, jalur netral. Jadi ini masuk ke dari PLN tuh biasanya ada 2 jalur ya, jalur positif dan jalur netral. Nah, jalur positifnya itu disebut fasa 220 volt. Dan ada tambahan grounding biasanya dalam rumah tuh yang bagus, kelistrikan rumah itu ada groundingnya. Grounding itu adalah suatu kabel biasa kuning ya, itu yang digunakan untuk menetralisir bocor-bocor arus. Ya, biasanya kalau rumah yang nggak ada groundingnya tuh biasanya di kabel netralnya tuh masih ada tegangan listrik. Ya, karena peralatan elektronik itu kan nggak sempurna ya guys. Pada saat kita menyalakan suatu peralatan elektronik, apakah itu AC, apakah itu kulkas, apakah itu radio, nah itu tidak semua dayanya yang dari positif itu digunakan untuk menghasilkan misalnya energi dingin, energi panas, apa, untuk muter pompa. Ada bocor-bocor sehingga masih masuk ke netral. Nah, makanya untuk agar aman, netral benar-benar dinetralin, tidak balik apa namanya, tidak ada tegangan di netral, dikasih grounding, guys. Grounding itu fungsi untuk memindahkan arus bocor ke bumi, ke tanah. Jadi ini grounding. Ya, jadi harus netral, benar-benar netral, tidak ada sengatan listrik. Takutnya dikhawatirkan ada tegangan sisa di situ menyebabkan orang kesetrum. Ya, ini itulah ya guys. Nah, kalau dilihat seperti ini guys. Nih, jadi dari grid PLN ya, dari tiang listrik itu ada 4 jalur ya, jalur netral sama 3 jalur 3 fasa. Fasa 1 TSR. Nih, masing-masing fasa ini 220 volt guys. Jadi kalau misalnya rumah kita 220 ya tinggal diambil salah satunya aja. Contohnya ini di KW meternya itu dia mengambil positifnya ya, itu yang dari fasa R ya, dari R yang satu diambil, jadi ini 220. Kemudian ini dipasangin grounding yang warna hijau ini, ya udah benar ini. Kemudian nanti disambungkan ke rumah. Nah, contohnya ini ke kabel ke mana, ke lampu gitu ya. Ada fasa 1 ini yang tadi dari R ini ke lampu, kemudian arus netral balik. Nah, ini yang bagus ada groundingnya di sini guys. Di apa di rangkaian listrik rumah sehingga rumah menjadi aman. Oke, jadi prinsipnya satu fasa seperti ini guys. Oke, paham ya guys? Berikutnya ada yang disebut dengan 3 fasa. Nah, jalur 3 fasa adalah jalur listrik dari PLN yang terdiri dari 3 jalur fasa RST. Ya, yang tadi dari tiang listrik itu berarti diambil semua tuh jalur listriknya. Sehingga ada 3 plus 2 ya, satunya netral plus 1 grounding. 4 dari PLN, di rumah kita biasa pasangin grounding. Jadi kabelingnya seperti itu guys. Nah, kalau saya montir analogikan seperti ini guys. Jadi biasanya 3 fasa itu digunakan untuk perumahan yang memiliki daya menengah ke atas ya guys, yang bisa ada daya-daya pompa atau daya motor-motor besar. Nah, mereka membutuhkan voltase yang lebih besar. Sebenarnya yaitu untuk di Indonesia itu 380 volt ya guys. 380 volt itu dapat dari mana? Yaitu perbedaan antara kedua fasa. Jadi
kalau tadi di rumah yang memiliki satu fasa itu memiliki 220 volt ya, seperti ini nih guys, 220 volt, yaitu perbedaan tegangan antara netral dan salah satu fasa saja guys. Nah, ini contohnya ya guys. Jadi netral ini ya dengan salah satu fasa T ini 220 volt ya. Tapi kalau 380 yaitu jika mengukur dua fasa yang memiliki perbedaan 120 derajat ya. Jadi ntar ada sinusoida lah guys. Jadi masing-masing fasa itu ada lagnya sekitar 120 derajat di siklus sinusoidalnya. Jadi karena 360 derajat itu kan satu putaran 360 derajat. Karena ada 3 fasa, masing-masing 120 ya guys. Nah, perbedaan tegangan antara satu fasa dan fasa lain, RT, R, S atau ST itu menghasilkan tegangan 380 derajat guys. Ya, jadi seperti itu guys. Jadi 380 derajat itu bukan ada tegangan 380 dari PLN. Ya, jadi PLN itu hanya menghasilkan satu jalur netral dan 3 jalur fasa RST dengan masing-masing 220 derajat terhadap netral. Ya, karena tegangan konsepnya tadi kan tegangan itu perbedaan tegangan antara dua titik atau dua jalur listrik. Jadi kalau jalur listriknya diubah, tegangannya juga beda. Nah, makanya di sini ini kalau kita lihat dengan netral semua fasa RST dengan netral itu tegangannya hanya 220. Oke. Tapi jika kita ukur antara satu fasa dan fasa yang lain, baik itu R dengan S, R dengan T, S dengan T, itu 380 derajat. Nah, seperti ini guys. Ya. Paham ya guys? Nah, kenapa sih butuh tegangan 380 derajat? Karena dengan tegangan gini. Jadi pada dasarnya untuk industri-industri menengah ke atas itu kan menggunakan motor-motor dengan KWH yang besar, daya yang besar. Nah, seperti rumus tadi, daya besar itu bisa dihasilkan dari tegangan besar atau arus besar atau kedua-duanya besar. Jadi untuk mendapatkan untuk mendapatkan daya yang sama ya, pilihannya arusnya dibesarin, tegangannya rendah, atau tegangannya dibesarin, arusnya rendah. Nah, yang paling efektif adalah tegangannya dibesarkan guys, tegangannya dibesarkan. Kalau toran tadi itu torannya ditinggiin, tapi ukuran pipanya sama gitu. Jadi dengan toran airnya ditinggiin, ukuran pipanya sama, debitnya atau dayanya lebih besar. Kenapa? Karena memperbesar arus itu memiliki kerugian yang besar, yang lebih banyak. Apa? Pertama, kabelnya harus diganti karena makin atau kalau pipanya harus diganti kasusnya kalau yang air. Kenapa? Karena dengan arus makin besar dia membutuhkan kabel listrik yang lebih besar. Kalau tidak, panas yang ditimbulkan jadi lebih besar, guys. Jadi ada rugi-rugi. Nah, pilihannya jadi apa? Tegangannya dibesarin untuk mendapatkan daya yang lebih besar dengan arus yang sama. Jadi PLN arusnya bisa sama, tapi di rumah kita dayanya bisa lebih besar karena menggunakan tegangan yang lebih besar. Seperti itu guys. Jadi sebenarnya mudah ya penjelasannya, sehingga dengan harapan dengan pemahaman ini kedepannya untuk pembahasan-pembahasan yang lain jadi lebih mudah, lebih gampang memahaminya. Itu aja guys. Terima kasih udah menonton dan menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.